Nah, frame-nya udah enak nih. Nanti kan Sip. kamera utamanya yang itu. Ini backup audio, itu backup gambar. Langsung ya. Bisa. Oke. Tuh, ada yang belum siap Rempong. Kita pertama pegangin dulu di balik layar. biar tahu Bapak. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semuanya, bagi pahlawan atau pejuang pendidikan masa kini yang hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 ya. Baiknya kita buka nih Kak semuanya ya. Biar suaranya lebih jelas ya. Sangat. Wow. Jadi ini ada di Cipinang Indah ya, di kantor PAUD Institute. Di sini sudah hadir ada Kak Catur. Halo Kak Catur. Halo sahabat semua. Ada Kak Reza. Halo Kak Danang, halo teman-teman. Ada juga namanya Kak Dina. Halo Kak Dina. Apa kabar semuanya teman-teman? Aduh, alhamdulillah kita bisa kumpul ya. Di tengah teman-teman ini banyak kesibukan dan kegiatannya. Nah, hari ini kita kan sedang menyelenggarakan Hari Pahlawan. Kita pengen tuh supaya teman-teman baik guru warga Indonesia atau siapapun kita bisa meneladani pahlawan-pahlawan kita yang mereka rela berjuang loh Kak, untuk bisa memerdekakan bangsa ini. Bahkan mereka saat itu mungkin bagaimana suasana batinnya, mereka bisa keluar rumah sudah mempersiapkan diri bahwa ini sebagai wakaf ya, hidupnya dia untuk negara. Nah sekarang kita pengen ngobrol nih Kak, gimana sih suasana hari ini dan apa sih yang bisa kita lakukan agar para pahlawan kita ini bangga juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendidik khususnya ya, aktivis-aktivis ya, supaya mereka merasa bangga dengan dan tidak sia-sia perjuangan kemerdekaannya gitu. Gimana Mas Catur? Apa yang dikerjakan selama ini Mas? Nah, gini Kak Danang, teman-teman semuanya. Keseharian saya adalah pendidik PAUD. Nah, khusus Hari Pahlawan kemarin saya mengadakan lomba di kegiatan daring PAUD, kuis khusus memperingati Hari Pahlawan. Waduh. Sebutkan pahlawan dari Aceh, sebutkan pahlawan dari Maluku, sebutkan pahlawan dari Jawa dan lain sebagainya. Ternyata sebenarnya kita mendapatkan dua hal yang sebenarnya membuat kita ini, yang satu sisi pertama kita benar-benar menghargai jasa pahlawan, semangat anak-anak itu luar biasa, mereka ada yang tahu dan ada juga yang tidak. Mereka lebih tahu tentang ini gambar siapa, ini gambarnya Sule. Mereka lebih tahu itu daripada pahlawan. Kadang membuat saya ini gimana ya, kadang Kak Lisa, Kak Dina, iya kadang miris gitu. Tapi hal seperti itu terobati dengan teman-teman lainnya yang mereka dengan semangat menyebutkan meskipun itu ada yang salah. Ciri-cirinya pakai pedang, Tuanku Imam Bonjol, bukan. Tapi ada yang juga menyebut itu Patimura, ada di uang 1000, gitu. Itu membuat saya senang. Sebenarnya mereka diperkenalkan kesehariannya itu di setiap lembar mata uang itu selalu diperkenalkan dengan pahlawan nasional Republik Indonesia, begitu kan? Jadi itu fakta di lapangan ya. Tidak semua anak mungkin dikasih pembelajaran atau pengetahuan tentang pahlawan-pahlawannya. Gitu Kak Reza ya? Oh iya, apa yang terjadi tuh di lapangan tuh? Sudah berapa tahun berarti dari kalau peringatan 10 November itu kan, karena itu hari pada saat perjuangan di kota Surabaya. Surabaya ya. Tahun 19 apa tadi ini diedit ya kalau ini. Nanti boleh informasi dari teman-teman semua. Kita lupa tahunnya tuh. Oh ya, gimana tuh Kak Reza mengenai kondisi hari ini ya? Di tengah kita mencoba mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Iya ya, tadi menarik sih yang Kak Catur sampaikan, Kak Danang juga udah ulas di awal.
Saya sangat tertarik untuk mengupas ini dari sisi keluarga sebenarnya. Karena kalau kita bicara sama anak-anak, pahlawan-pahlawan nasional, itu kan terkait sama pelajaran sejarah. Betul. Dan itu sangat penting buat pemahaman dan identitas dia sebagai anak Indonesia. Ya. Gitu. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah anak-anak juga menyadari, termasuk ayah bunda dan teman-teman semua, bahwa pahlawan itu adalah sosok yang dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekeliling. Kalau kita bicara skop keluarga, tentunya yang punya peran untuk menjadi sosok pahlawan adalah ayah dan ibunya. Ya. Yang terdekat ya? Yang terdekat. Jadi tantangannya saat ini gimana caranya supaya sosok ayah dan ibu menjadi hero atau pahlawan di mata anak-anaknya. Di keluarga itu Di keluarganya. Ya tentunya ini perlu tips dan trik gitu ya, karena pastinya ayah bunda sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, mungkin kesempatan untuk hadir minim. Kita semua paham kondisi saat ini, tapi dengan momen yang sebentar bisa kita jadikan satu momen yang anak-anak rasakan bahwa oh, ayah ibu saya hadir, oh, saya merasa nyaman bersama ayah dan ibu. Itu juga satu kondisi yang selayaknya kita ciptakan di rumah masing-masing gitu, sehingga ayah ibu jadi sosok pahlawan buat anak-anaknya. Kalau dulu kan gambarannya pahlawan berarti pegang bambu runcing, pegang senjata, terus membela kedaulatan, pokoknya sejengkal tanah Indonesia harus dibela. Merdeka. Dulu. Berarti kalau sekarang tuh bagaimana ayah ibu mampu melindungi dia Yes. dan untuk bisa mendidik, nah itu pahlawan. Bener, bukan cuma melindungi tapi juga ngedampingi anak-anak supaya tumbuh kembangnya optimal. Ya. Sesuai harapan. Apakah pastinya. sosok harapan. itu anak menganggap bahwa ini pahlawan aku gitu? Mungkin tidak secara eksplisit bahwa oh ini pahlawan, tetapi ketika anak-anak merasa kehadiran orang tuanya itu berarti dan membuat dia merasa Aman dan nyaman. aman gitu ya. Artinya kalau kita bicara pahlawan kan memperjuangkan kedaulatan negara. Itu Orang pahlawan tua, nasional disebut. iya, orang tua memperjuangkan kedaulatan keluarga. Ya. Karena kalau keluarga kuat, negaranya kuat. Negaranya otomatis Betul. kuat. Artinya ada ketahanan keluarga. Keluarga. Yes. Kak Reza ambil dari sisi keluarga. Sudut pandang itu. Kak Catur dari sisi pendidik ya. Pendidik. Dan sekarang Iya. dari sisi seorang ibu dan seorang guru, Kak Dina. Gimana nih melihat Hari Pahlawan? Untuk saat ini sepertinya memang kita harus banget ya meluangkan waktu untuk keluarga, apalagi dalam masa pandemi. Memang nilai positifnya itu banyak sekali. Dengan banyaknya waktu kita bisa eksplor di rumah dengan anak-anak gitu ya, terus bekerja sama dengan anak-anak dalam hal apapun, dalam segi pekerjaan rumah, terus pekerjaan sekolah juga, PR itu kan ada berkesinambungan, komunikasi aktif pastinya terjalin dengan anak-anak. Memang yang dirasakan secara psikologis dengan kondisi saat ini kita memang harus saling support. Karena apa? Kondisi imun ini kita kan up and down, dibutuhkan ya. Dibutuhkan sekali. Makanya bagaimana kita di keluarga itu menciptakan suasana yang bahagia. Tidak harus dengan jalan-jalan ataupun misalkan gitu ya, sekarang lagi trending, oh udah jenuh gitu ya dengan kondisi begini, ada tanggal merah dikit langsung. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang bahagia walaupun tanpa harus kita keluar rumah. Memang kita dikondisikan dengan finance ya, keuangan masing-masing keluarga kan beda, masyarakat ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan itu tidak harus dengan jalan-jalan, tapi di rumah juga kita bisa gitu, menciptakan hal adanya berkesinambungan dengan anak-anak, aktifnya komunikasi gitu kan, adanya kerjasama. Kita ciptakan sesuatu hal yang memang yang tadinya tidak pernah terpikir akan melakukan hal seperti itu, tapi kita punya ide gitu. Oh iya nih, ternyata selama pandemi ini kita bisa begini ya gitu. Mungkin sih itu sih Kak. Tapi di Hari Pahlawan ada nggak yang dirayakan di dalam rumah sehingga anak-anak merasa bahwa ini penting dirayakan? Kita bicara dalam segi pelajaran dulu nih Kak ya. Di dalam pelajaran anak-anak itu kan pasti ada ya, seperti Kak Catur. Khusus di Hari Pahlawan gimana? Khusus di Hari Pahlawan kemarin kita ini berusaha untuk apa ya, mengheningkan cipta. Ini keren ini. Cipta. Karena gini, doa ya, mendoakan ya. Dulu. Jarang itu. Iya, jarang kan? Karena gini, ketika kita dulu SD ya, upacara tuh wajib.
menjadi suatu kewajiban. Benar. Ya kan, ketika lagu, karena saya Ini dulu- keren nih. Nah, karena menginginkan cipta. menginginkan cipta, karena itu yang luar dilakukan biasa. saya dengan ibu guru Mm-mm. sekolah gitu. Mm-mm. Kita mencerminkan cipta. Jadi dengan anak-anak kita pun juga seperti itu. Kenapa kita menghargai jasa-jasa pahlawan? Iya. Apapun perjuangannya sampai darah penghabisan gitu ya. Bagaimana? Ya, mengerikan gitu ya. Terus sepertinya kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini. Hanya pandemi, kita nggak boleh menyerah. Bagaimana lalu yang tahun-tahun yang lalu pahlawan kita memperjuangkan tanah air kita, merebut kembali istilahnya gitu ya. Itu kayak apa gitu ya, dengan kondisi mungkin satu perekonomian, kedua tidak nyaman dengan suasana gitu ya, menanya perang dar-dor gitu. Sekarang kita tuh tinggal menikmati. Justru karena sekarang menikmati ini, kita harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Iya. Dar-dar kayak Aus Bang Jago gitu ya. Iya. Jadi emang nih ya Kak Catur, Kak Reza dan Kak Dina, memang yang sekarang kita harus koreksi ya di generasi kita sekarang itu nggak seperti yang dulu, karena setiap menyambut Hari Pahlawan, Hari Kartini, apalagi Hari Kemerdekaan 17-an itu kita bersukacita gitu. Nah, hari ini kelihatannya biasa-biasa saja karena memang kurangnya pendekatan sejarah ini kepada anak-anak gitu ya. Itu ada faktor itu. Apa tuh? Ya, artinya nih media sekarang memang kebanyakan tidak mengedukasi pahlawan, siapa itu, tidak mengenalkan gitu ya, Kak Catur ya. Sepertinya malah juga belum ada loh. Profil jadi ya. Atau memang sayanya terlalu sibuk hidup di dalam kurung kata gitu. Tetapi sepertinya siapa sih YouTuber Nggak ada anak-anak yang terkenal, anak-anak yang kecil buka YouTube Pangeran Pogorong jarang ya? Jarang. Kalaupun itu ada yang mencoba-coba cari karena gitu, kebutuhan ya, pasti tugas sekolah. Ya, karena kebutuhan Kemudian sekolah. juga yang mengupload itu juga mungkin hanya guru, tapi YouTuber yang dia sudah punya 10.000 pengikut, 1 juta, Tidak siapa? ada yang Siapa? Berarti ini termasuk gimana ya, kita mengingatkan juga nih kepada influencer ya, YouTuber ya, kalau bisa kita coba setidaknya menyisihkan waktu untuk bisa memberi informasi tentang Indonesia, tentang sejarah ya, supaya mereka bangga dengan Indonesia. Itu mungkin ya, jiwa patriotis apa yang kita harus masukkan kepada generasi muda, termasuk juga anak-anak usia dini ya, apa yang kita harus masukin supaya patriotisme itu tetap berlanjut terus. Ya, salah satu hal yang paling penting saat ini tuh keteladanan, keteladanan. Kalau kita mengulas pahlawan zaman perjuangan, saya sangat setuju sama Kak Catur. Kita kurang kesadaran untuk mengenal ya Kak Catur. Padahal medianya sekarang sangat terbuka luas. Kita mau nyari informasi aja, apa aja banyak. Yo, tapi kita kurang usaha untuk mau mengenal. Nah, yang kita dapati apa sih dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Teladannya kan? Teladan. Bagaimana mereka mengusung identitasnya sebagai bangsa Indonesia dan bagaimana mereka mempertahankan. Berani, pantang menyerah, rela kerjasama, gotong royong, nggak ada pejuang sendirian gitu loh. Kak, Gitu. mereka tuh bisa rela berkorban. Apa sih yang dibela ya kalau kita baca suasana batin pahlawan-pahlawan kita? Konteksnya beda kali ya. Kalau kita bicara sebelum kemerdekaan, berarti sebelum ada nama Republik Indonesia kan. Mungkin banyak faktor. Saya nggak berani masuk ke zona itu. Tapi yang jelas, Semangatnya apa gitu ya? Ya semangatnya mereka punya identitas yang kuat bahwa manusia itu kan mengisi ruang dan waktu. Ruangnya adalah tanah ini, Nusantara. Gitu loh. Kalau kayak konteks di Ponorogo, tanahnya tanah Jawa. Imam Bonjol tanahnya tanah Andalas gitu kan. Di Kalimantan juga ada, di Maluku, Patimura ya. Itu ruang lingkup, dimensi ruang dan waktunya. Nah, manusianya ini adalah pelaku. Saat ini kembali ke pertanyaan keadanan tadi, yang dibutuhkan adalah keteladanan dari para orang tua, dari para pemimpin, sehingga anak-anak yang bersentuhan sama ibu guru dan pak guru serta teman-teman yang aktif di dunia anak
anak itu melihat, oh ini teladannya. Ketika orang dewasa menemukan satu ketidakpahaman antara A dan B, anak itu akan meniru loh, gimana cara mereka mengatasi ketidakpahaman itu. Kesalahpahaman ya, bukan ketidakpahaman, ketidaksepahaman. Nah, ini sedikit masukan buat saya, kalau sekarang kan dengan sosial media, ketika orang memiliki ketidaksepahaman, main di sosmed, wah ngomongnya kenceng, dar der dor, begitu diparanin lempem gitu kan. Beraninya di sosmed. Kalau orang zaman dulu tatap muka, ketemu face to face. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh kecil. Nah, yang paling sederhana ya kembali lagi ke rumah. Gimana caranya ayah bunda semua berkomunikasi sama anak-anak, menunjukkan teladan. Peran laki-laki sebagai ayah seperti apa, peran perempuan sebagai ibu seperti apa. Ini kan yang agak hilang ya, sehingga mohon maaf banyak anak-anak yang disorientasi, saya ini laki-laki atau perempuan, saya nanti akan menjadi ayah atau menjadi ibu, gitu. Ini tugas bersama, PR rame-rame, membangun generasi itu adalah tugas kolektif, dan teladan satu hal yang mutlak dibutuhkan bagi anak-anak, karena anak-anak bisa salah dengar, tapi anak-anak nggak bisa salah lihat, gitu. Apa yang dilihat itu ya? Iya. Nah, sudahkah kita memberi teladan? Mudah-mudahan sama-sama ya, kita lagi gerakan, bikin gerakan, negur diri sendiri ya sebenarnya. Remind, self reminder. Nah, sayangnya teladan ini anak-anak milih teladannya siapa? Ya kan? Influencer, YouTuber, itu kan akhirnya teladan itu kan meniru ya Kak ya? Meniru suatu idola ya. Siapa yang disukai dia, maka dia akan teladankan. Nah, kadang-kadang yang disukai ini nggak sadar juga nih Kak, maksudnya nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan ini akan ditiru oleh anak-anak Indonesia. Nah, ada banyak nih kita lihat konten-konten di YouTube yang ini kalau kita lihat secara umum nilai-nilai kemasyarakatan itu banyak yang seakan-akan ini akan merusak perkembangan anak, keluar dari rule-nya gitu ya. Nah, ini juga perlu kita ingatkan nih kali Kak ya, karena para influencer, para YouTuber itu dilihat oleh anak-anak, bahkan mereka jutaan itu followernya. Nah, ini bagaimana caranya kita mengingatkan sesama kita ini untuk bisa berhati-hati karena mereka diteladankan oleh anak. Ya, kalau menurut aku sendiri ya, sebagai ibu, kadang-kadang dilema ya melihat dengan konten-konten yang tersebut. Jadi gini, kadang-kadang bolehlah kita berekspresi, bebas sekarang berekspresi, tapi kita mesti tahu kita ini dilihat jutaan orang gitu kan. Dengan seperti apa? Tahu kalau memang dari bahasa, dari tingkah laku, menurutnya baik, tapi kan belum tentu juga diterima baik juga dengan orang lain kan. Makanya mungkin agak selektif kali ya untuk teman-teman YouTuber ataupun yang lain-lain untuk berperilaku di medsos. Itu Kak Catur ya, khawatir kalau nggak kita ingetin karena mereka sudah jadi idola ini akan merusak tata nilai ketimuran ya. Kalau pandangan saya begini sih Kak, ya memang kita ini kan hidup di zaman berbeda gitu ya. Kalau anak-anak zaman dulu waktu kita kecil nih, kita lingkupnya hidup di satu ruang dan waktu yang itu saja. Yang panutan kita itu adalah orang tua, guru, kakek atau tokoh masyarakat yang ada di situ. Yang kita tahu keteladanan mereka itu memang benar-benar bisa saat itu nilai-nilai terbaik diandalkan gitu. Tapi zaman sekarang ini memang disebut dengan zaman teknologi canggih, semua serba terbuka, semua juga serba mudah di tangan, mulai dari ilmu pengetahuan sampai pesan makanan pun gitu. Itu juga sangat menjadi tantangan juga. Artinya kalau kita kaitkan dengan pahlawan itu sendiri, memang pahlawan pada zaman dulu memang identik dengan angkat senjata dan melibatkan jiwa raga untuk merebut kembali kemerdekaan. Kalau perang zaman sekarang, kalau pahlawan zaman sekarang lebih
cenderung lebih seperti yang dikatakan oleh Bu Dina tadi, bahwa kita itu berperang terhadap situasi kondisi ini. Bagaimana caranya kita sebagai ibu, sebagai orang tua itu memberikan keteladanan yang baik. Mungkin apa betul kita dikatakan berperang begitu ya Kak Danang ya? Berperang melawan kemaksiatan atau berperang melawan hal-hal negatif gitu ya? Bisa nggak disebut berperang itu? Bisa berperang karena apa? Kadang-kadang hati ya, naluri ini kita pinginnya apa gitu, tapi dengan kondisi saat ini, situasi saat ini tidak bisa kita melakukan sesuai apa yang sebelumnya. Berarti berperang pada kebodohan kali. Berperang, ya kan? Ya. Jadi supaya anak-anak Indonesia nanti bisa lebih baik dalam mengisi kemerdekaannya. Karena itu perjuangan seorang ibu mengharapkan ataupun perjuangan seorang keluarga ya, ayah bunda menginginkan generasi kita nih, anak-anak kita nih menjadi sukses, berhasil, yang berakhlak mulia, ya kan? Bagaimana caranya? Walaupun dengan itu bukan hanya segitu aja, tapi dengan cinta tanah air. Cinta tanah air kan tidak harus dengan teriak-teriak gitu ya, tidak. Tapi saya melihat di sini kondisi saat ini pun, ya itu yang tadi Karissa bilang, balik lagi ya, dengan ketidaksepemahaman yang sama, bagaimana kita bisa mengedukasi ke anak-anak kita menerima segala suatu kondisi apapun. Si A mau pahamnya A, yang B mau pahamnya B, tapi ketika kita satu ya satu. Apa yang kita perjuangkan itu. Jadi jangan sampai ini berkelanjutan. Saya melihatnya sih seperti itu tuh Kak. Serem gitu loh melihat di medsos dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena iya kan, ya istilahnya perang apa ya? Kalau itu tuh ya perang. Ada satu hal lagi, kakak tadi bilang medsos. Anak-anak coba sikap sempurna menghormat kepada bendera. Mereka lebih suka dan lebih bisa yang semacam ini. TikTok gitu. Saya kok sedih. Oke. Itu fakta ya Kak Jator, itu fakta loh, bener loh. Ada ya. Sikap sempurna menghormati bendera negara. Sikap sempurnanya ada yang goyang kanan, goyang kiri, nggak karuan. Tapi begitu ada kata kunci itu, bisa aja nih begini-begini. Aduh. Iya, karena itu termasuk pengaruh teknologi ya. Dan itu menurut anak-anak mengasihkan ya, apalagi bisa membuang rasa jenuh, rasa stres pembelajaran. Bahkan di Komnas itu anak megang gadget itu 40% dia untuk belajar PJJ, 60% mereka untuk browsing umum, termasuk media sosial. Nah, saya menarik ya yang tadi disampaikan oleh teman-teman mengenai ketidaksepahaman. Jadi kalau lingkupnya negara adalah melihat kondisi dulu dan sekarang. Kondisi dulu orang saling memahami untuk satu cita-cita Indonesia merdeka. Semakin waktu berlalu, kemudian banyak terlalu kompleks ini permasalahan dan masukan-masukan dan lain-lainnya itu, maka semakin banyak orang yang tidak sepaham karena mempunyai cita-cita yang berbeda. Karena dulu sudah kelar cita-cita untuk Indonesia merdeka. Sekarang mungkin cita-cita lebih kepada individual, kelompok ya. Nah, itu lingkup negara. Di lingkup orang tua, zaman dulu banyak orang tua dan anak sepaham. Sekarang banyak ketidaksepahaman. Dulu sepaham karena tidak ada informasi untuk membandingkan. Ya, komparasinya sulit dicari. Komparasinya nggak ada. Karena nggak ada pembanding. TV aja cuma dunia berita. Kalau beruntung kita bisa lihat Andika Safari ketemu Ini Sud dan Ije Trisnawati. Itu juga kalau akinya sudah dicas. Nah, dulu kesepahaman gampang dibentuk karena nggak ada pembanding. Sekarang kesepahaman sulit untuk dibentuk kalau orang tua tidak memahami anak. Karena akhirnya anak pada saat dinasihatin orang tua, dia dapat informasi yang lainnya, apakah nasihat ini diterima atau ditolak. Ya kan, tergantung dari informasi yang dia dapat. Gitu. Nah, berarti sekarang kita berkejar-kejaran antara media luar dengan orang tua untuk masuk ke hati anak. Siapa yang duluan masuk
dan bisa memberikan kenyamanan, dialah yang akan menjadi teladan. Iya, Gitu ya. Betul. Nah, itu berarti kuncinya benar yang tadi disampaikan teman-teman semua ini, bahwa adalah komunikasi yang baik di dalam keluarga, di guru, Sekolah. di sekolah, sehingga anak-anak tidak mencari teladan keluar, tapi mencarinya teladannya adalah orang-orang yang terdekat dengan dia. Itu mungkin. Nah, sekarang kesimpulan. Walaupun dari tadi kita ngomong kesimpulan semua, tapi Kak Catur, pesan dari pahlawan dan pesan untuk para orang tua. Ya. Sedikit aja. Oke. Untuk sahabat semuanya, marilah kita sebagai pendidik memberikan sebuah contoh panutan untuk anak didik kita dan memberikan nilai-nilai kepahlawanan terhadap semua yang kita lakukan sehari-hari, agar itu menjadi benar-benar ada di dalam hati anak-anak. Itu Ya, saja. oke, mantap. Wih, Kak Desa. ya sih, di momen ini saya pengen sharing sama teman-teman semua terkait dengan momentum Hari Pahlawan. Kalau buat sesama orang tua, ya saya memposisikan diri sebagai ayah, kayaknya akan lebih asik kalau kita lebih banyak mendengar, lebih banyak membuka telinga dan pendengaran kita untuk mendengarkan apapun yang anak-anak sampaikan. Karena anak-anak itu sejatinya adalah pahlawan masa depan, gitu. Semakin banyak kita mendengar apa yang anak-anak inginkan, yang anak-anak sampaikan, semakin mudah kita mendampingi proses tumbuh kembang mereka. Dan ketika kita hadir, otomatis orang tua itu akan menjadi sosok pahlawan di mata anaknya. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan buat satu lagi boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Ya, terkait dengan gadget nih, kan jadi isu yang marak sekarang. Banyak orang tua yang komplain anaknya terlalu banyak nonton gadget. Sebenarnya kan gadget itu alat ya, dan gadget itu bisa muncul di tangan anak karena akses dari orang tuanya. Benar. Nah, alangkah baiknya ketika anak menggunakan alat itu didampingi sama orang tuanya, nggak masing-masing. Jadi semuanya bisa berjalan secara baik gitu ya, Ya. lebih tepat itu sih. Menjaga pahlawan masa depan itu ya. Iya, betul. Sekarang Kak Dina. Oke. Kalau menurut aku Kesimpulannya? sendiri, ya, melengkapi dari sang ayah. Susah yang terakhir nih. Sang ayah itu kan sebagai ayah mungkin mendengarkan. Nah, peran ibu di sini membangun komunikasi aktif pastinya. Oke, ayah mendengar apa kata maunya anak, itu kan kalau bisa memang kita fasilitasi, tapi sejauh mana fasilitasnya kita bisa pilih yang baik buat anak. Nah, butuhnya komunikasi. Kadang-kadang kalaupun memang ini kan kita yang menjembatani komunikasi antara mungkin dengan anak mentok ke ayah gitu ya, jadi peran ibu juga sangat besar untuk mengkomunikasikan aktif antara semua anggota keluarga yang ada di rumah. Iya, luar biasa. Jadi ini adalah obrolan kita dan ini episode yang pertama ya. Nah, jadi kesimpulan paling akhir dari saya adalah jangan menyia-nyiakan pengorbanan para pahlawan kita di masa kemerdekaan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.